sebelum merambat ke bagian lain ruangan. Beruntung tidak ada berkas penting yang terbakar. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Warung makan dan gudang perabot rumah tangga terbakar di jalan. Dengan membawa bensin dalam plastik, pelaku menyiramkan bensin dari tempat imam hingga pintu keluar masjid. Tak berselang lama, pelaku melemparkan api hingga membakar karpet yang ada di dalam masjid. Beruntung aksi pelaku diketahui sejumlah warga yang cepat memadamkan api hingga tidak menjalar ke seluruh bagian masjid. Kejadian pembakaran di masjid ini sudah 3 kali terjadi. Pelaku yang beraksi seorang diri diduga merupakan orang yang sama yang melakukan 3 kali pembakaran. Terus kejadian pagi itu sekitar jam 7:30 pada saat juga ada orang lagi ngobrol juga, toto ada teriak, ada api juga pas orang mau ngelihat kejadian semalam kan. Ada api lagi, ternyata itu, tapi belum sempat sampai masuk ke dalam. Daerah pengimaman itu ada sejadah imam ya, sejadah imam sama karpet dari mulai sejadah imam sampai dengan pintu keluar itu segaris itu kebakar semua. Alhamdulillahnya langsung dipadamkan. Jadi mimbar buat khotib itu nggak kebakar, ada jam yang besar juga nggak kebakar. Petugas bergerak cepat akhirnya berhasil mengamankan pelaku di kediamannya tanpa perlawanan. Pelaku hampir diamuk massa saat akan dievakuasi ke kantor polisi. Beruntung petugas langsung membawa pelaku dari kerumunan massa yang sudah emosi dengan perbuatannya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. DS 75 tahun warga Dusun Batu Napara, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diamankan polisi karena menganiaya Muhammad Amir, seorang imam masjid menggunakan tombak. Pelaku yang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Bantimurung mengaku memiliki dendam kepada korban tentang kepengurusan masjid sejak 10 tahun lalu. Puncaknya saat korban memagari jalan masuk ke rumah pelaku hingga pelaku emosi dan menombak korban saat keluar dari masjid. Akibatnya, korban Muhammad Amir mengalami luka di bagian pinggang sedalam 13 cm hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros untuk mendapatkan perawatan medis. Permasalahannya yaitu awal mulanya sih kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya. Salah satu yang sekarang yang jadi tersangka ini, Desupu, itu pernah juga jadi imam masjid. Namun setelah mungkin menjabat sudah beberapa tahun, dia ambil alih sama ini yang sekarang yang korban atas nama lelaki Amir. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti tombak sepanjang 1 meter. Sementara akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 2 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diwakili kuasa hukum, korban penipuan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis sore. Langkah hukum ditempuh karena terlapor tak memiliki itikat baik meski berbagai cara penyelesaian sudah ditempuh. Kasus dugaan penipuan ini bermula ketika korban ditawarkan kerjasama dalam sebuah pameran dengan sistem bagi hasil oleh terlapor pada tahun 2022 silam. Namun belakangan diketahui jika pameran yang dimaksud terlapor ternyata fiktif. Korban mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Melalui kuasa hukumnya, korban berharap petugas menangkap terlapor atas penipuan yang dilakukannya. Tentu kami serahkan penuh tanggung jawab ini kepada yang pertama kepada penyidik ya, itu yang pertama, dan pihak aparat penegak hukum tingkat Polres Metro Jakarta Selatan. Kami berikan ini sudah menjadi tanggung jawab ya, tanggung jawab nantinya pihak kepolisian. Kami hanya sebatas untuk kemudian melaporkan dan kami terus mengawal proses perkara ini. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh.
Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Pernyataan Presiden Joko Widodo menuai sorotan perihal Presiden boleh berkampanye dan memihak. Pernyataan itu dilontarkan saat bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam acara penyerahan alutsista di Lanut Halim Perdana Kusuma. Perihal pernyataan Jokowi, Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan bahwa KPU tidak mempermasalahkan dan menyatakan Jokowi berhak ikut kampanye pemilu, namun harus izin cuti ke Presiden yang tak lain adalah dirinya sendiri. Nanti kalau misalnya Presiden mau melakukan kampanye, izinnya cutinya seperti apa, Mas? Oh, dia kan mengajukan cuti Kepada dirinya sendiri? Iya, Presiden kan cuma satu, Mas. Masih baiknya gimana? Pak Jokowi itu seharusnya mengajukan cuti dulu baru dia mengeluarkan statement itu atau gimana? Oh, enggak kan kalau beliau kampanye. Kalau kemarin kan enggak kampanye. Tapi kalau misalkan kampanye itu harus mesti untuk cuti kan? Iya, ketentuan undang-undang begitu. Hasyim menambahkan Jokowi berhak kampanye namun harus cuti dulu sesuai dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun sesuai pasal 281 ayat 1, Presiden dilarang menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanannya. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Wildan Aulia Ramadona, iNews melaporkan. Ratusan santriwati Pondok Pesantren An-Nur Ngerukem, Sewon, Bantul menyambut antusias kedatangan Capres Ganjar Pranowo. Mereka pun berebut untuk berjabat tangan dan mencium tangan Ganjar Pranowo. Kedatangan Ganjar untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes An-Nur, Kiai Haji Yasin Nawawi, para pengasuh Ponpes dan para santri. Ganjar juga menyempatkan diri makan bersama santri dan kiai. Pak santri dan pengasuh Ponpes bahkan menyuapi sejumlah santri dengan bubur merah putih. Jelaskan oleh Pak Ganjar bagaimana untuk mencukupi kebutuhannya di Rewangi jadi kena mobil menjual dari kira-kira dan sebagainya. Inilah yang menjadi nilai-nilai yang harus kita teladani bahwa hidup ini tidak ujub-ujub selalu mewah, sukses tidak mesti dari bawah, dari tangga ke tangga ke tangga akhirnya menjadi orang seperti Pak Ganjar. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berkomitmen akan menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan ya. Dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Calon Presiden Ganjar Pranowo Siti Atiko Supriyanti mendatangi Pondok Pesantren Tarbiyatus Salafiyah di Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis malam. Kehadiran Atiko untuk mengikuti istighosa bersama ratusan jemaah Majelis Sholawat Kubro serta para santri dan santriwati.
Dalam sambutannya, Siti Atiko memohon doa restu kepada para ulama dan kiai di pondok pesantren terkait majunya Ganjar sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Siti Atiko juga menyerap aspirasi dari para santri dan kiai. Sebelumnya, Siti Atiko menghadiri talk show bertema peran perempuan dalam pendidikan anak dan masa depan bangsa di Akas Gereja Probolinggo, Jawa Timur. Kehadiran Atiko disambut meriah oleh ribuan peserta yang terdiri dari milenial, generasi Z, ibu-ibu, dan kaum difabel. Ini singkatan dari Ganjar Pranowo. G-nya adalah gagasannya selalu terdepan. A, angannya untuk kesejahteraan bangsa. Namanya yang bersinar, jiwa dan raganya untuk Indonesia. Ayo kita dukung Ganjar Pranowo. Realisasikan untuk sebuah kemenangan. Atiko menyadari masih banyak warga negara penyandang disabilitas yang belum memperoleh kesetaraan, baik di ruang pendidikan maupun dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, Atiko menyampaikan jika pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih di Pilpres 2024 mendatang, mereka akan memperjuangkan kesetaraan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Gisela Nurrahman, Yuri Permana, iNews melaporkan. Keluhan masyarakat Indonesia mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok dijawab oleh para caleg Partai Perindo. Di Sukabumi, Jawa Barat, caleg Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng di Kampung Babakan Impres, Kecamatan Jampang Tengah. Selain dapat membeli minyak goreng seharga Rp5.000 per liternya, warga juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Saya bersyukur alhamdulillah mengucapkan terima kasih atas berita bersama rekan-rekannya dari Perindo. Terima kasih banyak. Masyarakat sangat positif di sini dan mereka sangat mengharapkan kelanjutan program ini. Bukan hanya sampai di sini, otomatis nanti ke depannya juga kita akan melanjutkan program-program Perindo lainnya. Bazar minyak goreng murah juga digelar caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 7 Sururi Alfaruk bersama caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Nyai Rahmawati, caleg DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 6 di Kampung Pule, Karangsetia, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Seperti yang sudah-sudah tuh antusiasnya sudah tinggi, jadi mereka malah menunggu lagi kapan ada lagi. Jadi memang ini program berkelanjutan sampai akhir Januari. Mereka sangat senang dengan adanya minyak goreng ini juga, karena mereka memerlukannya minyak goreng. Partai Perindo bersama para calegnya berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Oman dan Kirgistan berbagi poin pada laga terakhir grup F AFC Asian Cup 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar. Oman sempat unggul lebih dulu pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-8 lewat gol dari Muhsin Al-Ghassani. Tokayev trying to clear it and did that cross the line. A chaotic start to the game, but VAR had a look at this and it will be allowed to stand. The Kyrgyz Republic. Namun kemenangan yang sudah ada di depan mata Oman buyar usai Kirgistan menyamakan skor berkat gol dari Joel Kojo pada menit ke-80. And he passes it into the back of the net to level the score. It's an unbelievable mix-up in Oman's defense and it could prove catastrophic. Skor 1-1 menjadi hasil akhir laga yang membuat Oman di peringkat 3 grup F dengan 2 poin, sedangkan Kirgistan tetap di peringkat akhir dengan 1 poin. Tidak hanya itu, hasil ini juga membawa Indonesia lolos ke 16 besar sebagai salah satu dari peringkat 3 terbaik. Ini merupakan pertama kalinya sepanjang sejarah Indonesia lolos ke fase gugur dalam 4 kali keikutsertaan skuad Garuda di turnamen elit antar negara Asia. Di 16 besar, Indonesia sudah ditunggu Australia pada laga yang digelar pada hari Minggu. Ya pemirsa, ini nekat sekali ada 2 remaja yang sangat terlihat jelas mencuri kaca spion mobil di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hanya dalam hitungan detik para pelaku berhasil membawa kabur kaca spion mobil. Sebelumnya, kedua pelaku sempat mondar-mandir melihat pagar rumah yang terkunci gembok dan memanjat pagar rumah.
Aksi pencurian yang meresahkan warga ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Tanjung Duren dengan membawa video rekaman kamera CCTV. Mereka lompat ke atas gerbang, ambil spion mobil. Pelakunya berapa orang dia, Mas? 2 orang, Mas. 2 orang. Sering sih, gelambar lumayan. Selalu saja ada peluang bisnis di setiap aktivitas. Seperti tidak disangka-sangka, kebiasaan bermain game sejak 20 tahun yang lalu membawa Maulina Dwi Utami atau yang sering disapa Lina menjadi sosok di balik gemilangnya Kepo.id, sebuah situs isi ulang dari ratusan games terkenal yang sering dimainkan masyarakat tanah air. Didirikan sejak 2017 lalu, kini Kepo.id pun mengalihkan strategi bisnisnya yang semulanya B2B atau bisnis antar perusahaan menjadi langsung ke konsumen akhir atau B2C. Langkah ini didorong oleh pertumbuhan luar biasa di pasar isi ulang digital atau top up, serta kesempatan menawarkan produk yang jauh lebih murah. Sesuai dengan nama artinya yang ingin tahu, Kepo.id ingin memaknainya dengan keingintahuan yang besar akan kebutuhan pelanggan. Untuk itu, perusahaan ini akan terus berinovasi hingga di masa mendatang dapat menjadi solusi seluruh kebutuhan digital, tak hanya masyarakat Indonesia saja. Kepo.id itu adalah satu website top up game atau isi ulang game dengan target langsung ke pelanggan atau end user, di mana kita menjual berbagai macam game, yaitu dari Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Genshin, HSR, dan 100-150 game lainnya. Website kita juga menjual harga yang pastinya lebih murah dan juga instan top up. Untuk lebih mendekatkan diri kepada konsumen atau pengguna akhir, Kepo.id berencana akan menggelar event besar seperti turnamen baik secara daring maupun luring. Serta yang tak kalah pentingnya adalah akan turun di lantai bursa dalam waktu yang tidak lama lagi. Dari Jakarta, Nur Aryadin, Pemirsa, saat gempa terjadi, petugas kepolisian dan juga wartawan yang berada di kawasan Polres Gianyar panik berlari ke area terbuka untuk menyelamatkan diri. BMKG menyampaikan bahwa gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,8 terjadi sekitar pukul 22:41 waktu Indonesia Tengah. Titik gempa berada di 57 km tenggara Kuta Selatan atau 8,99 Lintang Selatan, 115,7 bujur timur dengan kedalaman 100 km. Hingga kini belum ada laporan terkait dengan dampak dari gempa tersebut. Api dan asap pekat muncul dari lapak limbah karet yang terbakar di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis sore. Bahan karet yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar di lapak seluas 500 meter persegi ini. 3 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman memakan waktu lama, bahkan hingga malam hari. Api diduga berasal dari warga yang membakar sampah. Kronologis kebakaran di Desa Bunder yang terbakar limbah dan kronologisnya untuk dugaan sementara itu akibat tabunan ya, nabun kecil, berhubung angin besar, ya jadi bisa jadi merambat kemana-mana. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran dalam proses penyelidikan Polsek Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melapor. Kebakaran terjadi di lingkungan padat penduduk di Jalan Lengkeng, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, Kamis malam. Sebuah rumah kontrakan 2 lantai hangus terbakar. Para penghuni berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Mereka menangis histeris dan nyaris pingsan, tak ada barang yang dapat diselamatkan. Di rumah sama anak saya, sama bayi, tuh sebelah tuh ponakan sama anaknya juga. Jadi pas ngeliat api gede dari sebelah, langsung ke atas, nggak tahu lagi habis itu. Penyebab sendiri berarti nggak ya, dari orang rumah nggak ada yang tahu. Ya kalau mas perkiraan sih itu konslet listrik sih. Soalnya dari atas bukan dari bawah, kan pada banyak bilang gas meledak, itu bukan dari gas, jadi konslet listrik atas.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok berupaya memadamkan api, namun pemadaman terkendala jalan yang sempit. Proses pemadaman serta pendinginan memakan waktu 3 jam dan ada potensi bangunan rubuh lantaran hawa panas. Dugaan sementara kebakaran berasal dari kegagalan instalasi listrik. Itu api diawali dari kontrakan 4 pintu ya. Dan saya memang berada di TKP, kondisinya memang sudah terbakar dan diduga dari kegagalan instalasi listrik. Ini menyambar ke bangunan yang berada di sekitarnya, jadi di belakang, kanan kiri ya. Dan itu ada satu dapur dari kos-kosan 8 pintu yang memang terkena, gitu loh, terkena terbakar. Kita sudah edukasi bahwa ini nanti ada potensi bangunan runtuh karena hawa panas yang dihasilkan dari kebakaran tadi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Aksi seorang pria masuk ke dalam Masjid Al-Falah di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu malam ini terekam kamera pengawas. Dengan membawa bensin dalam plastik, pelaku menyiramkan bensin dari tempat imam hingga pintu keluar masjid. Tak berselang lama, pelaku melemparkan api hingga membakar karpet yang ada di dalam masjid. Beruntung aksi pelaku diketahui sejumlah warga yang cepat memadamkan api hingga tidak menjalar ke seluruh bagian masjid. Kejadian pembakaran di masjid ini sudah 3 kali terjadi. Pelaku yang beraksi seorang diri diduga merupakan orang yang sama yang melakukan 3 kali pembakaran. Terus kejadian pagi itu sekitar jam 7:30 pada saat juga ada orang lagi ngobrol juga, toto ada teriak ada api juga pas orang mau ngelihat kejadian semalam kan. Wah, ada api lagi. Ternyata itu, tapi belum sempat sampai masuk ke dalam. Daerah pengimaman itu ada sejadah imam ya. Sejadah imam sama karpet, dari mulai sejadah imam sampai dengan pintu keluar itu segaris itu kebakar semua. Alhamdulillahnya langsung dipadamkan. Jadi mimbar buat khotib itu nggak kebakar, ada jam yang besar juga nggak kebakar. Petugas bergerak cepat akhirnya berhasil mengamankan pelaku di kediamannya tanpa perlawanan. Pelaku hampir diamuk massa saat akan dievakuasi ke kantor polisi. Beruntung petugas langsung membawa pelaku dari kerumunan massa yang sudah emosi dengan perbuatannya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
DS 75 tahun warga Dusun Batu Napara, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan diamankan polisi karena menganiaya Muhammad Amir, seorang imam masjid menggunakan tombak. Pelaku yang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Bantimurung mengaku memiliki dendam kepada korban tentang kepengurusan masjid sejak 10 tahun lalu. Puncaknya saat korban memagari jalan masuk ke rumah pelaku hingga pelaku emosi dan menombak korban saat keluar dari masjid. Akibatnya, korban Muhammad Amir mengalami luka di bagian pinggang sedalam 13 cm hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros untuk mendapatkan perawatan medis. Permasalahannya yaitu awal mulanya sih kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya. Salah satu yang sekarang yang jadi tersangka ini, Desupu, itu pernah juga jadi imam masjid. Namun setelah mungkin menjabat sudah beberapa tahun dia ambil alih sama ini yang sekarang yang korban atas nama lelaki Amir. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti tombak sepanjang 1 meter. Sementara akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman 2 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Oknum polisi tabrak pelajar menjalani pemeriksaan. Puluhan sekolah dasar di Musi Banyuasin terendam banjir. Nikmatnya sensasi hisap madu langsung dari sarangnya. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel akhir pekan. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pekan hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan dan kami rangkum untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel akhir pekan selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera Ahmad Yani, Kelurahan Jogoboyo, Kota Lubuk Linggau. Akibatnya pengendara motor bernama Raffi berusia 15 tahun, siswa SMP Negeri Kota Lubuk Linggau, tewas di lokasi kejadian. Mobil J, anak sekolah. Korban Revi tewas di lokasi kejadian setelah mengalami luka di bagian kepala belakang dan patah tulang usai terlibat laka lantas. Kejadian maut ini terjadi bermula korban berangkat dari rumahnya di Petanang Kota Lubuk Linggau, berboncengan dengan temannya Syahril hendak berangkat ke sekolah. Setiba di lokasi kejadian pagi Kamis 18 Januari 2023, datang mobil warna putih dengan nomor polisi BG 1373 EM yang dikemudikan Bribka Alexander hendak pergi berdinas di Polres Musirawas Utara. Lalu sepeda motor yang dikemudikan korban diduga ditabrak mobil Bribka Alexander yang datang dari arah berlawanan. Korban Revi pun terpental dan tewas di lokasi kejadian.
Sedangkan rekan korban yang dibonceng, Syahril, mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit di Kota Lubuk Linggau. Korban Revi usai disemayamkan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Durian, Rampak, Kota Lubuk Linggau. Sang ibunda tercinta tak kuasa menahan tangis saat sang anak ditempatkan di tempat peristirahatan terakhir. Bahkan teman sekolah korban pun ikut menangis saat prosesi pemakaman. Mudahan ya nanti tanggung jawab, ada ininya, ayo etika baik lah. Lanjutnya hukum tetap hukum, nanti tinggal dari pihak dari orang tuanya juga, dari bapaknya kan kepastian mana bagusnya lah gitu. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian, sedangkan Bribka Alexander diamankan di Polres Lubuk Linggau untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Ainjus melaporkan. Seorang warga di Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku, diterkam seekor beruang. Akibatnya korban harus merelakan kaki sebelah kirinya hilang akibat serangan ganas beruang itu. Seorang petani di Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku bernama Joni harus dilarikan ke rumah sakit setelah insiden yang membuatnya kehilangan kaki sebelah kiri. Joni diterkam seekor beruang saat berada di kebun miliknya. Menurut keterangan keluarga kepada pihak kepolisian mengaku bahwa korban tidak menyadari kehadiran beruang dan langsung menggigit kaki korban hingga putus. Korban mencoba membela diri dengan menggunakan senjata tajam yang kebetulan dipegangnya dan berhasil menghujam beruang sebanyak 3 kali hingga membuat beruang tersebut melarikan diri. Kepala BPBD Oku, Janur Effendi, menyebut jika kehadiran beruang ke kebun warga itu disebabkan saat ini sedang musim buah-buahan. Itu satu, karena faktor musim buahnya. Dan kemudian juga beberapa wilayah kita di Oku, termasuk diantaranya Ulogan, Mendingin, juga masih dalam kawasan daerah yang bersinggungan atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, bukit barisan dan sebagainya. Jadi pergerakan hewan-hewan yang masih terkategori liar, buas itu masih sangat intens untuk bersentuhan dengan aktivitas penduduk. Masyarakat Ulu Ogan dan sekitarnya dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan binatang buas saat beraktivitas di kebun. BPBD Oku menyarankan agar masyarakat tidak pergi sendirian ke kebun, terutama jika lokasinya jauh. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Jalan penghubung desa rusak parah akibat tergenang air. Akibatnya warga 3 desa mengaku menderita. Jalan penghubung 3 desa yakni Desa Pulau Muning, Desa Sako Makmur, Desa Limbang Mulia, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, rusak parah. Beberapa titik jalan tergenang air akibat luapan air sungai. Kini puluhan kilometer jalan mengalami kerusakan begitu parah. Jalan berair dipenuhi lumpur, licin sehingga sangat membahayakan pengendara. Rusaknya jalan membuat masyarakat di 3 desa kesulitan membawa hasil pertanian. Bahkan anak-anak sekolah terpaksa pulang kembali akibat terjatuh dan baju menjadi kotor terkena percikan lumpur. Putus jalannya Pak, susah. Sudah berapa lama? Sudah lama Pak. Setengah bulanan. Keluhan masyarakat nih apa saja nih untuk saat ini? Minta tolong lah Pak, ini diperbaiki jalannya biar bisa dilewati. Asas utama kami untuk mengeluarkan hasil di antara 3 desa yang ada di Kecamatan Sembawa ini. Kamilah 3 desa yang ada di Kecamatan Sembawa, termasuk di daerah pedalaman. Jadi kami juga mengeluarkan hasil juga agak susah dan juga akses anak sekolah juga terkendala. Bahkan seringkali anak sekolah itu balik lagi karena mungkin jatuh, bajunya kotor gitu kan. Kondisi jalan di bumi yang dikenal subur, makmur dan kaya tentu saja sangat merugikan warga. Kini warga berharap jalan segera diperbaiki karena jalan ini merupakan jalan utama bagi warga 3 desa. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Puluhan sekolah dasar di Kabupaten Musi Banyuasin terendam banjir. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Saudaraku, masyarakat Sumatera Selatan, mari kita bangun Indonesia
bersama Partai Amanat Nasional nomor urut 12. Demi kemajuan Sumatera Selatan, saya akan berjuang keras membawa aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, puluhan sekolah dasar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin terendam banjir. Luapan sungai Musi dan kiriman dari Ulu Rawas memicu banjir pada awal tahun 2024 ini. Banjir luapan Sungai Musi dan banjir kiriman dari Hulu Rawas menyebabkan puluhan sekolah di sejumlah kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin terendam banjir. Dari pantauan sekolah dasar di Desa Napal, Desa Rantau Kasih, Desa Keringan 1 di Kecamatan Lawang Wetan terendam banjir dan tidak ada aktivitas belajar mengajar. Tingginya curah hujan dalam 2 pekan terakhir mengakibatkan Sungai Musi meluap dan menerjang pemukiman rumah warga. Pengendara roda 2 terpaksa menerobos banjir saat ingin melakukan aktivitas keluar desa. Banjir juga menerjang pemukiman dan ribuan rumah warga di 3 desa yakni Desa Keringan 1, Desa Rantau Kasih, dan Desa Napal. Sejumlah warga telah mengungsi ke rumah tetangga dan keluarga. Warga khawatir jika banjir terus naik akan berdampak pada perekonomian warga yang berpenghasilan rendah. Pertama, kami tentu dari proses pembelajaran kita mengharapkan pertama keselamatan dulu, keselamatan baik siswa maupun guru ya. Apabila ada tempat-tempat tertentu yang misalnya di sekolah itu yang bisa dipergunakan, nanti pembelajarannya mungkin shift gantian atau pagi dan sore. Tapi kalau memang sekolah itu semuanya tergenang dan juga akses menuju sana, proses pembelajarannya kita alihkan ke rumah dan mereka diberikan tugas ataupun ada materi pembelajaran secara online maupun offline. Banjir terus naik ini Bu ya? Ini naik terus mah banjirnya. Tidak khawatir juga karena barang yang banyak rusak lagi Bu? Tidak dinaik ke? Tidak kasih. Cuman lagi nak naiknya. Kati tempatnya? Kati tempat lagi. Ketinggian banjir di badan jalan mencapai 50 cm atau masih dapat dilintasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan.
PJ Gubernur Sumsel Ahmad Agus Fatoni yang didampingi oleh PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali menyerahkan bantuan kepada warga desa Danau Datar, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim yang terdampak banjir. Ada kurang lebih 3.000 kakak di desa Danau Datar menjadi korban banjir. PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni bersama PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud salurkan berbagai bantuan kepada warga yang terdampak banjir untuk meringankan beban warga yang terdampak banjir luapan Sungai Musi. Menggunakan perahu karet, BPBD Musi Banyuasin, PJ Gubernur sambangi warga terdampak banjir di Desa Tanjung Agung Barat, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Akibat curah hujan tinggi dalam beberapa minggu terakhir, kini kondisi banjir di Kabupaten Musi Banyuasin kian meluas. Tercatat 9 kecamatan yang terdampak banjir hingga merendam 20.000 lebih rumah warga. Banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter membuat pejabat gubernur Agus Fatoni prihatin atas musibah bencana banjir yang saat ini dirasakan masyarakat Musi Banyuasin. Beras dan 500 paket sembako, mie instan, makanan siap saji, matras, dan kebutuhan ibu hamil dan bayi diserahkan langsung oleh pejabat gubernur Agus Fatoni dan pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi Mahmud. Jadi karena curah hujan tinggi, kemudian air yang banyak, ini mengakibatkan banjir. Untuk di Mumbai ini, banjir terjadi di bantaran sungai. Jadi di sekitar sungai, airnya naik sehingga sebagian dari perumahan atau pemukiman itu terendam. Nah, tadi kami juga sekaligus juga memberikan bantuan sembako, juga bantuan yang lain. Bantuan ini kita berikan sejak awal terjadi bencana, kemudian kita kirim dan hari ini juga kita serahkan secara sembuh. Warga berharap banjir segera surut agar warga kembali beraktivitas seperti biasa. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan. Sementara itu, banjir luapan Sungai Musi di Musi Banyuasin semakin parah. Akses jalan lintas kabupaten terendam banjir hingga sepanjang puluhan kilometer. Untuk membantu warga, personil Satlantas Polres Musi Banyuasin turun membantu warga yang melintas. Jajaran Satuan Lintas Polres Musi Banyuasin membantu menyeberangkan warga yang melintas di kepungan banjir yang merendam jalan lintas antar kabupaten Jalan Sekayu Lubuk Linggau di Musi Banyuasin. Debit air terpantau bertambah parah dan semakin meluas. Dari beberapa titik ketinggian banjir kini memenuhi badan jalan dengan kedalaman banjir 20 cm hingga 1 meter. Banjir merendam akses jalan sepanjang puluhan kilometer. Tidak sedikit pengendara yang terjebak lubang sehingga timbul antrian kendaraan. Demi kelancaran arus lalu lintas, personil Satlantas bersama warga sekitar membantu pengendara yang melintas menerjang derasnya arus banjir. Kasat Lantas Polres Muba, Riki Moza menjelaskan, pihaknya bersama personil Kapolres Sangadesa, TNI dan BPBD Musi Banyuasin mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik jalan yang terendam banjir dan rawan kecelakaan, karena arusnya sangat deras sehingga membahayakan pengendara yang melintas. Saat ini sedang melakukan kegiatan pengaturan arus lalin dikarenakan adanya genangan yang cukup tinggi, yaitu di dalam sana sekitar 1 meter ataupun batas paha orang dewasa. Dikarenakan adanya luapan air sungai di Desa Kemang ini, Sungai Musi, yang mengalir menyeberang jalan, sehingga jalan sementara terputus hanya bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang besar. Ini motor sekarang mogok? Oh, ini akses jalan satu-satunya ini untuk antar kabupaten atau gimana, Mbak? Ini jalan apa? Jalan dari Lubuk Linggau atau kemana? Iya, dari Lubuk Linggau ke Sekayu. Ke Sekayu, terputus ya? Warga berharap banjir segera surut agar aktivitas warga kembali berjalan normal. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi nikmatnya sensasi hisap madu langsung dari sarangnya. Penasaran? Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Pemirsa, PJ Ketua TPPKK Kota Palembang meresmikan rumah jumputan Bang Saiful sebagai bukti pelestarian serta pengembangan warisan budaya. Eksistensi perkembangan kain jumputan membuktikan kain jumputan makin diminati. Eksistensi perkembangan kain jumputan di Kota Palembang semakin eksis dan berkembang. Kain jumputan merupakan salah satu warisan benda Sumatera Selatan. Terlihat semakin banyaknya rumah produksi kain jumputan di Kota Palembang. Menariknya lagi, selain konsumen dapat membeli aneka motif serta bentuk dari kain jumputan, mereka pun dapat melihat secara langsung proses pembuatan kain jumputan hingga menjadi sebuah karya yang luar biasa. Salah satunya rumah produksi kain jumputan terkenal di Palembang, yakni Bang Saiful yang berada di Jalan Hamzah Kuncit, Kecamatan Seberang Ulu 1, Ketapati, Kota Palembang. Dirinya menggebrak dunia usaha dengan membuka cabang baru yang diresmikan oleh PJ Ketua TPPKK Kota Palembang, Dewi Satrani. Pemerintah Kota Palembang mendukung penuh memperkenalkan kain jumputan khas Palembang hingga dikenal oleh masyarakat luas di seluruh tanah air. Mulai dari mengikuti berbagai event yang digelar se-Indonesia, bahkan mewajibkan para OPD untuk mengenakan kain jumputan pada tiap event di Kota Palembang. Maju
memajukan kain yang ada di Kota Palembang itu dengan mengadakan pameran-pameran baik itu tingkat Kota Palembang, provinsi atau juga ke tingkat nasional, di mana kami sering mengikuti event-event seperti kegiatan pameran di Inakrab, kemudian Kriya Nusa, ya, Apexi dan juga JKPI selalu kita mengadakan pameran untuk kain jumputan dan juga songket, blongket dan lain-lain. Seperti itu. Kita ini pengen para pelanggan itu lebih mengenal proses pembuatan kain jumputan. Itulah kami berdua bercita-cita pengen punya rumah produksi jumputan agar para pelanggan selain bisa berbelanja bisa juga melihat proses pembuatan jumputan itu sendiri. Ya, alhamdulillah animonya sangat bagus karena kita dapat support dari pemerintah, itu kan diwajibkan untuk memakai kain khas Palembang, kain jumputan di hari-hari tertentu. Nah, bagi Anda yang ingin membeli kain jumputan khas Palembang, Anda dapat mendatangi gerai kain jumputan Bang Saiful yang terletak hingga berbagai provinsi di tanah air. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin menikmati langsung madu dari sarangnya di Kabupaten Musirawas, Anda bisa berwisata yang tidak biasa, yakni wisata sedot madu langsung dari sarangnya. Tak perlu khawatir Anda akan disengat karena sarang lebah jenis Trigona ini merupakan jenis lebah yang tidak menyengat. Dengan memanfaatkan kawasan hutan lindung di daerah Bukit Conggong, Desa Sukakarya, Kecamatan STL Ulu, Terawas, Kabupaten Musirawas, warga mengembangkan wisata sedot madu langsung dari sarangnya untuk menarik minat pengunjung. Pengunjung tak perlu khawatir akan tersengat karena lebah Trigona atau yang dikenal dengan warga lokal sebagai madu kelulut ini tidak memiliki sengat dan tidak agresif. Ada puluhan setup atau sarang lebah yang dibudidayakan oleh warga di kawasan hutan masyarakat Wana Manunggal. Madu jenis Trigona ini menyimpan madu dalam sarang yang berbentuk mirip mangkok. Hanya dengan menggunakan sedotan plastik, pengunjung dapat dengan mudah menyedot madu. Masa panen madu cukup singkat, bisa sebulan sekali dan secara terus-menerus, yang menjadi ciri khas dari madu jenis Trigona ini. Sensasi rasa madu yang manis dan sedikit asam. Jenis lebah Trigona itama. Jadi ada beberapa jenis itama sebenarnya, ada beberapa jenis lebah Trigona ya. Kalau di nasional bahasa ininya nasionalnya Trigona. Jadi yang kita pilih ini ada beberapa jenis, lokal juga ada ya. Nah, ini untuk kita bantu koloni ini untuk mengurangi perburuan di alam ya. Karena dari masyarakat di Bukit Conggong ini sudah komitmen untuk tidak melakukan penebangan gitu. Sehingga kita bantu koloni lebahnya. Sementara itu, Nibuansa, peternak madu, mengatakan madu Trigona dalam sekali panen di satu setup atau sarang bisa mencapai 3 ons. Untuk harga 1 onnya dijual dengan harga Rp45.000. Para pengunjung umpama dia kan mau sensasi, dia bisa kami bukakan itu kotaknya atau setupnya, dia sedot sendiri gitu kan. Seruput madu langsung dari sarang. Dari sarang. Kalau madu ini saya jual di sini itu dalam 1 on 40 sampai 45.000 per on. Per on. Iya. Paket wisata ini masih terbilang baru, oleh karena itu bagi pengunjung yang datang untuk sementara tidak dikenakan biaya atau masih gratis. Alam alami dan asri membuat pengunjung dijamin betah berlama-lama di sini. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pekan hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan